Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Selamat Supriyadi. Dalam hal ini kita bertemu atau belajar menggunakan video pembelajaran, yaitu mengenai pemrograman dasar. Nah, untuk memulai pemrograman dasar setelah software kita install dalam komputer kita, maka seperti biasa yang harus kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu Visual Studio 2010. Ya, di sini adalah Microsoft Visual Studio 2010. Ini kita klik, kita tunggu sampai proses selesai. Di sini saya menggunakan Visual Studio yang Ultimate. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio, di mana di sini terdapat berbagai menu navigasi, ada menu bar, ada toolbar, kemudian ada start page, di sini ada new project, open project, kemudian design project, di mana di sini menampilkan project-project yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, untuk memulai project baru, kita bisa langsung memilih new project di sini. Oke, kita tunggu sampai muncul satu kotak dialog baru, yaitu kotak dialog new project. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah aplikasi yang akan kita buat. Nah, di sini kita membuat adalah Windows Form Application. Kemudian kita lihat di bagian bawah, di sini ada name, ada location, ada solution name. Name adalah merupakan nama dari aplikasi yang akan kita buat atau nama project. Di sini bisa kita ganti. Misal di sini adalah pertemuan awal. Di sini. Kemudian location adalah tempat di mana kita akan menyimpan dari project yang akan kita buat. Di sini bisa kita pilih browse. Nah, kemudian kita simpan di drive mana tempat kita akan menyimpan. Kalau bisa kita upayakan penyimpanannya adalah di C agar kita tidak melakukan update packnya. Nah, setelah di C, kemudian kita buat satu folder baru. Di sini adalah kita beri nama pertemuan awal, kemudian kita select folder. Di sini name pertemuan awal, location ada di drive C, kemudian nama folder adalah pertemuan awal, solution name mengikuti nama dari name-nya ini sendiri. Setelah ini sudah selesai, kemudian ini sudah kita pastikan ada di Windows Form Application, maka yang harus kita lakukan adalah mengklik tombol OK. Oke, di sini kita tunggu sejenak. Pembuatan project hampir selesai. Nah, oke. Secara umum ketika kita memulai dari project baru, maka Visual Studio akan menampilkan satu buah form designer yang baru. Nah, di sini kita bisa melakukan edit dari form ini. Yang pertama harus dilakukan adalah menampilkan project solutionnya. Di sini ada view, kemudian ada solution explorer, kemudian view. Nah, di sini kita tampilkan adalah properties window. Dan yang tidak boleh terlupakan adalah toolbox-nya, di mana toolbox di sini bisa kita tampilkan melalui toolbar gambar kunci dan palu seperti ini, atau dengan menekan shortcut key Ctrl Alt X. Oke, kita coba. Nah, untuk memindahkan daripada toolbox ini sendiri, bisa kita klik di title barnya, kemudian bisa kita geser-geser seperti ini. Oke, kita mulai desain ya, penerapan aritmatik sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Yang harus dilakukan adalah apabila satu form sudah dibuat, maka secara default namanya adalah form 1. Nah, di sini tag kita ubah menjadi aritmatik. Nah, di sini. Oke, kita enter, maka di sini sudah berubah. Nah, ada perbedaan apabila di sini aritmatik sudah kita ganti pada teksnya di sini di properties, tetapi di bagian solution explorer masih tetap menggunakan form 1.vb, maka ini sebenarnya tidak ada pengaruh antara caption yang ada di form ini dengan nama file yang ada di sini. Nah, untuk mengganti ini bisa kita lakukan klik kanan, kemudian kita pilih rename.
Nah, dalam mengganti nama form atau nama aplikasi atau nama dari form designer ini sendiri, yang harus kita perhatikan adalah ekstensi, yaitu berupa titik VB ini tidak boleh dihapus. Maka di sini kita ganti saja, kita hapus menjadi form aritmatik. Nah, di sini setelah itu kita tekan enter, muncul window konfirmasi, kita pilih yes di sini. Oke. Satu form kita lanjutkan, kita tambahkan satu label di sini. Contoh, kita klik saja di bagian label, kemudian kita arahkan pointer atau kursor pada form designer, kita klik di sini. Nah, di sini sudah muncul label 1, kita ganti tagnya menjadi nilai 1, enter. Kemudian kita buat satu label lagi, bisa dengan copy paste ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini sudah ada nilai 2. Nah, di sini kita ganti menjadi nilai 2. Nah, setelah nilai 2 sudah dibuat, maka kita paste kembali. Nah, di sini kita buat adalah hasil. Hasil. Nah, setelah label 1, label 2, label 3 selesai kita buat, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah dengan menambahkan text box. Nah, di sini sudah ada text box, ada di command control. Di sini ada text box. Nah, kita klik, kemudian kita klik di sini, kita atur. Nah, garis yang berwarna ungu ini dikatakan sebagai guideline, yang tujuannya adalah apabila kita hendak menggeser ini, kemudian kita menghendaki center vertikal atau horizontalnya, maka guideline inilah yang membantu kita. Oke, ini satu text box, kemudian kita buat text box baru sebanyak 3 text box, berarti ada text box 1, 2, dan 3, kita bisa menggunakan copy paste. Oke, kita paste kembali sampai ada 3. Nah, nilai 1, nilai 2, nilai 3 sudah berhasil. Yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita membuat tombol dengan memilih button di sini. Kita buat perumpamaan di sini adalah tambah atau penjumlahan di sini. Oke. Tambah, setelah tambah coba kita copy paste di sini. Di sini menjadi kurang. Kemudian kita paste kembali. Di sini menjadi bagi, kemudian kita paste kembali. Oke, di sini menjadi kali, kemudian kita paste kembali. Di sini menjadi pangkat atau pemangkatan. Nah, sebelum kita lanjutkan pada tahap coding, nah, tahap desain ini tidak selesai di sini, tetapi kita harus memberi nama dari setiap button. Tujuannya adalah apabila banyak button yang kita buat, maka button-button ini mudah untuk kita pahami, untuk kita cari. Nah, inilah yang dimaksud dengan salah satu internal atau apa yang dinamakan dengan modul internal atau eksternalnya atau bantuan internal di sini. Kita pilih button tambah, kemudian kita cari pada properties. Di sini ada name. Name adalah nama button, ini adalah button 1. Di sini boleh kita ganti menjadi btn tambah. Kemudian selanjutnya adalah btn kurang, btn kali, kemudian btn bagi. Nah, di sini adalah btn pangkat. Oke. Setelah selesai untuk penggunaan aritmatik sendiri, berarti kita sudah masuk pada tahap coding. Selanjutnya bisa kita double klik pada button tambah di sini. Oke, ini adalah window kode editor, di mana ada public class, kemudian di sini ada main class, kemudian private sub, di sini ada end sub. Nah, btn tambah adalah nama dari button yang sudah kita double klik, yang sudah kita ganti namanya pada properties tadi.
Oke, penggunaan aritmatik yang cukup sederhana pada Visual Studio, dimana kita akan mengetikkan penjumlahan ya, rumus penjumlahan, dimana di sini ada 3 text box. Maka kode programnya adalah text box 3 titik text sama dengan file text box 1 titik text tutup kurung ditambah file dalam kurung textbox 2 titik text. Oke. Nah, di sini sebelum kita eksekusi atau kita jalankan, sedikit penjelasan kenapa di sini dimulai dari textbox 3. Maksudnya adalah textbox 3 nanti akan berisi penjumlahan dari textbox 1 ditambah dengan textbox 2. Nah, untuk pembuktian coba kita jalankan, bisa kita pilih toolbar ini atau dengan menekan tombol F5. Oke, di sini adalah hasilnya. Coba kita buat, di sini adalah 12, di sini adalah 2, kita pilih tombol tambah. Maka di sini akan diperoleh hasilnya adalah 14. Nah, keterkaitan dengan penjelasan pada awal ya, di awal kita sudah baca sebuah video presentasi. Tujuan dari pembuatan program adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Maksudnya adalah apabila kita menghitung angka-angka seperti ini, apabila kita menghitung secara manual, kemungkinan akan sangat lama, membutuhkan waktu yang lama dan mungkin akan rumit. Tetapi apabila kita menggunakan program, kita hanya tinggal mengetikkan kedua variabel angka, kemudian kita klik tombol prosesnya, maka akan ketemu hasilnya. Sebagai contoh, misalkan adalah 111, misalkan ditambah di sini 121. Kalau kita lakukan secara manual, kemungkinan kita akan berpikir banyak ya. Tetapi kalau menggunakan program, maka kita akan berpikir sekali, kita hanya tinggal input variabel 1, variabel 2, kemudian kita pilih tombol proses, maka di sini sudah akan diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh daripada salah satu aritmatik ya. Tetapi penjumlahan untuk yang selanjutnya adalah aritmatik yang selanjutnya ini ada kurang bagi kali, dimana secara umum struktur kodenya adalah sama, kemudian yang membedakan adalah operator dari aritmatik itu sendiri. Nah, ini bisa dieksplorasi, dikembangkan kembali, dan silahkan untuk tugasnya mencari kode program dari tombol kurang, tombol bagi, tombol kali, dan juga tombol pangkat. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.